bisa belajar dimanapun berada. Baik. Mau di mall sambil buka HP, semua bahan ajar modul itu ada di handphone. Tinggal satu klik bisa mendaftar, ikut tutorial, ikut ujian, semuanya bisa melalui handphone. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Tribuners pasti nggak asing nih sama Universitas Terbuka atau UT. Nah, Tribuners juga mungkin ada beberapa nih yang penasaran tentang keunggulannya apa aja, terus prestasinya apa aja sih di Universitas Terbuka. Nah, kali ini spesial karena telah hadir di studio Tribun Jateng, Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Semarang, Bapak Dr. Andes Muhammad Muzamil MM. Halo Pak Muzamil. Halo juga Mbak Elsa. Wih, selamat pagi Pak. Masih semangat gak nih? Semangat banget. Luar biasa. Iya. Bapak terima kasih sudah mau Sama-sama. hadir untuk ke Tribun Topik di studio Tribun Jateng kali ini. Ya. Kita boleh tanya-tanya nggak nih Pak tentang Universitas Boleh Terbuka? sekali. Ya. Kita bakal mengulik nih Pak tentang Universitas Terbuka itu keunggulannya apa aja nggih? Terus kemudian untuk prestasinya apa aja? Mungkin Pak Muzamil boleh menceritakan terlebih dahulu tentang Universitas Terbuka Semarang Pak. Ya. Begini Mbak Elsa, kalau bicara keunggulan ya, sebenarnya banyak keunggulan, ada beberapa hal yang perlu kami tonjolkan ya. Yang pertama bahwa Universitas Terbuka itu merupakan universitas milik pemerintah alias negeri. Oke, negeri ya, ternyata Iya. PTN termasuknya ya. PTN dan Baik. ini belum banyak tahu, mungkin UT terlalu low profile. Nah, Ya, sekarang betul. saatnya high profile, makanya saya ke Jateng menemui Mbak Elsa untuk mengenalkan UT bahwa UT itu merupakan perguruan tinggi negeri yang ke-45 didirikan tahun 1984 berdasarkan Kepres 41. Jadi sah, legal. Legal gitu ya. 1984. Ya. Itu cukup lama juga ya. 38 tahun. Wah, luar biasa. Itu ternyata udah cukup lama ya, Tribuners, 1984 dan ternyata PTN gitu. Mungkin ada Ya. beberapa dari Tribuners yang menyangka oh mungkin swasta gitu, tapi setelah dengan Pak Muzamil ini jadi paham, oh ternyata PTN nih Tribuners. Baik. Kemudian nih Pak, kalau untuk Universitas Terbuka sendiri itu gimana cara pendaftarannya nih? Ya, jadi begini, pendaftaran UT itu secara online. Oke. Jadi UT itu keunggulannya lagi Mbak Elsa, tadi kan satu negeri. Yang kedua, sebelum saya bicara cara pendaftarannya, di UT itu sangat fleksibel pembelajarannya. Oke. Satu, calon pendaftar, calon mahasiswa tidak dibatasi tahun ijazah. Baik. Jadi tahun berapapun bisa daftar ke UT, termasuk usianya fleksibel. Kemudian juga tidak dibatasi waktu. Jadi bagi pekerja itu sangat fleksibel, sangat menguntungkan karena apa? Bisa belajar malam hari, bisa belajar dimanapun berada. Baik. Mau di mall sambil buka HP, bisa belajar karena semua bahan ajar modul itu ada di handphone. Jadi tinggal satu klik, orang bisa mendaftar, ikut tutorial, ikut ujian, semuanya bisa melalui handphone, melalui gadget. Wih, Sangat canggih. mudah. Canggih. Ya, Baik. Berarti menawarkan fleksibilitas. tuh, fleksibilitas. Keren banget. Dan ini juga salah satu keunggulannya dari UT seperti Ya. itu ya. Baik, ini bisa ditonjolkan nih Pak. Mungkin ada beberapa dari Tribuners yang sambil bekerja seperti itu ya Pak. Mungkin waktunya kurang bisa untuk hadir di kelas tatap Ya. muka, jadi bisa lewat gadget seperti itu. Ya. Betul. One click away Tribuners, Ya. keren sekali. Untuk pendaftarannya juga ternyata bisa lewat Ya, online ya. seperti itu ya. Baik. Ya. Mungkin boleh diceritakan juga kalau untuk pendaftarannya kan tadi bisa lewat online, sedangkan untuk biaya kuliahnya gimana ini Pak? Ya, jadi biaya kuliahnya itu sangat terjangkau karena apa? Karena misi dari pemerintah itu adalah memperluas akses pelayanan bagi masyarakat Indonesia sampai ke pelosok, begitu ya. Karena
misi dari pemerintah, mandat dari pemerintah adalah memperluas akses, maka nggak boleh mahal, Mbak Elsa. Baik. Sebagai gambarannya, jika mahasiswa ingin ngambil paket yang lepas gitu ya, itu hanya 35.000 per SKS. Oh, oke. Per semester sudah termasuk bahan ajar digital, pelayanan tutorial, ujian, jadi nggak pakai uang gedung, uang pangkal, dan sebagainya. Oh, oke. Ya, saya kasih gambaran, Mbak Elsa. Jika mahasiswa ingin ngambil 20 SKS, kali 35.000 hanya 700.000 per semester. Satu Sudah termasuk ya? semuanya, all in ya. Oh, oke. Jadi sangat terjangkau. Dan lebih ini lagi ya, jargon UT kan gini, mahasiswa tidak harus datang ke kampus, tapi justru kampuslah yang datang ke rumah-rumah mahasiswa. Mahasiswa bisa belajar di mana aja dan sambil tiduran juga bisa. Baik. Ya. Oke, jadi ini belajar sambil tiduran. Ini jadi keinget nih Pak, ini kan konteksnya juga masih pandemi seperti itu ya, masih era pandemi nih. Terus ada beberapa juga universitas yang menerapkan masih pembelajaran daring seperti itu ya. Kalau untuk UT sendiri, apakah ada kendala dan mungkin di era pandemi seperti ini ada perbedaan apa nih dalam pembelajarannya? Ya, jadi ketika era pandemi itu UT sama sekali tidak mengalami kendala apapun. Karena apa? Sejak tahun 2000-an itu UT sudah menerapkan online learning. Jadi tutoran online itu sudah bukan barang baru lagi bagi UT. Nah, ketika pandemi, jadi ya udah tinggal leha-leha as usual. Proses bisnis UT berjalan dengan normal. Apalagi UT kan sudah punya bahan ajar ya, baik yang digital maupun cetak. Dan yang terjadi ketika era pandemi itu kan dadakan, sehingga orang nggak siap, mereka nggak punya bahan ajar, sehingga gelagapan, sehingga menyalahkan PJJ. Padahal PJJ itu nggak seperti yang terjadi praktek sehari-hari ketika pandemi itu ya. Di PJJ itu, pendidikan jarak jauh, itu juga harus ada bahan ajarnya, medianya. Selain itu, bahan pendidikan jarak jauh itu tidak hanya online, tapi juga ada offline-nya. Jadi bagi mahasiswa UT itu juga ada tatap mukanya, Mbak Elsa. Oh, berarti ada tatap mukanya. Ada istilahnya tutorial. Oh, tutorial bisa tatap muka. Ya. Berarti ini nggak kaget istilahnya seperti itu ya? Nggak, sama sekali nggak. Luar biasa. Berarti udah dari dulu udah terbiasa dengan sistem online learning. Betul. Giliran ada pandemi nggak kaget Tribuners, jadi udah terbiasa gitu. Ini keunggulan juga ya jatuhnya ya, luar biasa. Kemudian nih Pak, dengar-dengar, nih Elsa dengar-dengar nih, katanya untuk universitas terbuka itu alumninya, lulusannya, itu terbanyak lolos tes CPNS. Oh ya. Bener ini Pak? Ya, jadi di usia 38 tahun Mbak Elsa, kita sudah punya alumni hampir 1,9 juta. Alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kabar baiknya, di UT, alumni UT itu terbanyak dalam yang lolos dalam seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 dan masih ada dannya Mbak Elsa. Apa nih? Saya dapat bocoran dari berbagai daerah yang lolos P3K, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu juga alumni UT. Ini menunjukkan apa? Kan kita tahu untuk lolos CPNS itu sekarang nggak mudah. Betul. Seleksinya sangat ketat. Kalau mereka bisa lulus, itu artinya apa? Kualitas UT tidak diragukan lagi. Itu Mbak Elsa, poinnya. Baik, keunggulan prestasinya juga itu ternyata UT nggak kalah kompetitif dan nggak kalah berkualitas seperti itu ya bisa dibilang. Baik, ini kabar baik nih. Ini luar biasa sekali Pak. Saya acungi jempol dulu boleh ya? Terima kasih. Keren. Semoga kedepannya juga tambah banyak nih justru ya, dari UT mendominasi CPNS seperti itu ya. Amin. Kemudian nih Pak, mau bertanya juga nih. Ada kesan kuliah di UT itu santai, bisa sambil kerja. Bener nggak nih? Atau ini fakta atau mitos nih? Iya. Betul, bisa sambil kerja, tapi dan kata santai itu mungkin perlu diterjemahkan lebih dalam ya.
Jadi sebagaimana kuliah di tatap muka itu kan harus ketemu dosen. Nah, di UT itu sebagai pengganti pembelajaran yang disampaikan dosen kan melalui modul. Oke. Jadi tetap mahasiswa harus belajar secara ketat, secara mandiri tanpa harus disuruh oleh dosennya. Jadi ini kekuatan utama untuk sukses belajar di UT adalah disiplin, Mbak. Jadi harus disiplin membaca modul, di mana modul itu ditulis oleh ahli-ahli di bidangnya dari berbagai universitas terkenal seperti UI, UGM, UNER, dan sebagainya. Oke. Ya, jadi dosen itu bisa diajak kemana-mana, tanda petik ya, oleh mahasiswa. Karena apa? Kan diwujudnya dalam modul gitu ya. Oh iya, betul juga. Itu ya. fleksibilitas yang luar biasa. Iya ya. Bukan santai ya, tapi lebih ke disiplin gitu. Disiplin, jadi, disiplin. istilahnya. Ya, Jadi, karena kita kan terbiasa dari kecil itu kan guru sebagai satu-satunya sumber ya. Ibaratnya disuapin. Nah, sekarang tidak lagi disuapin, harus kreativitas, bagaimana membagi waktu untuk belajar, itu kunci sukses belajar di UT. nah itu pesan dari Pak Muzamil, manage your time, Yes. atur waktunya, Yes. seperti itu Tribuners. Kalau nggak disiplin, aduh ini agak berat mungkin ya kalau Ya. misalnya Tribuners nggak disiplin gitu, nanti Ya. ngejarnya gimana nih gitu. Jadi Ya. Universitas Terbuka juga selain menuntut untuk disiplin, kita latihan disiplin juga jatuhnya Betul, ya. betul. Ini menarik sekali Pak. Mungkin ada banyak perkuliahan yang belum ada yang tatap muka, tapi belum bisa menerapkan kedisiplinan seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Baik. Kemudian Pak, ingin bertanya juga seputar prestasinya Universitas Terbuka di tahun 2021 dan 2022 ini apa aja nih? Sebenarnya banyak ya kalau bicara mengenai prestasi Universitas Terbuka. Yang terbaru ini UT itu tinggal nunggu bulan, Mbak Elsa, itu berstatus sebagai PTNBH, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. Dan itu hanya beberapa di Indonesia ini, perguruan tinggi yang berbadan hukum, di antaranya Undip, UI, IPB. Nah, UT sebentar lagi akan menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan itu juga tidak mudah. Ya, jadi nanti dengan statusnya sebagai universitas yang perguruan tinggi yang berbadan hukum, UT mempunyai fleksibilitas dalam mengelola keuangan, merekrut SDM gitu. Itu. Baik. Dan sebagai perguruan tinggi negeri, civil effect ijazah UT itu tidak ada bedanya dengan perguruan tinggi lainnya. Ya, jadi kan orang-orang kan suka tanya, benar nggak ijazah produk pendidikan jarak jauh itu sama dengan perguruan tinggi lainnya? Saya jawab, ya sama, tidak ada bedanya sama sekali. Buktinya apa? Buktinya lulusan UT banyak diterima di CPNS itu seperti itu. Ya, itu mensahkan seperti itu. Ya, dan prestasi lainnya UT itu juga secara kontinu direview oleh Badan Sertifikasi Internasional. Dan alhamdulillah setiap 4 tahun UT lolos sertifikasi. Itu artinya apa? Secara internasional pun UT secara kualitas bisa diterima. Gitu. Baik, ini legal dan ternyata sah juga. Ya. Kalau ini ada pembuktiannya Tribuners, kalau ternyata Universitas Terbuka meskipun daring pembelajarannya, tapi kualitasnya juga tetap ciamik. Yes. Keren. Baik. Itu torehan prestasi yang dicapai pada tahun ini ya. Maksudnya nanti dalam beberapa bulan lagi akan menjadi PTN berbadan hukum seperti itu ya. Ya. Baik. Kemudian Pak Muzamil, kalau di tahun 2022 ini Universitas Terbuka Semarang ada agenda apa aja nih? Boleh tahun ini? Ya, betul. Jadi gini, kita sadar betul ya bahwa target market kita itu kan kaula muda. Sebentar lagi kita mau mengadakan lomba band, Mbak Elsa. Lomba band, wow. Ya, lomba band. Ini sudah kedua sebenarnya. Nanti juga ada berbagai lomba olahraga voli, terus futsal, menarik sekali. lomba vokal, Oke. dan sebagainya, supaya
kita dekat dengan masyarakat. Jadi nanti akan kita umumkan, termasuk nanti via Tribun, lomba-lomba apa aja, dan Siap. yang pasti hadiahnya sangat menarik. Wih. Ya, nanti kita ikuti saja. Baik, ditunggu ini. Kira-kira bulan apa nih kalau Ya, boleh ya. dikasih tahu? Ini bulan Juli, ya mungkin sekitar bulan Juli sampai Agustus ya. Oh, oke, bulan Jadi, depan nih. Ya, baik, termasuk Mobile Legend dan sebagainya. Wih, gaul Kita banget nih terpilih. Mobile Ya. Legend. Ayo, push rank biar Ya, bisa ikut. nanti akan kita umumkan secara luas melalui berbagai media. Baik, menarik. Ditunggu Pak pengumumannya. Yes, of course. Siap. Ini Pak Muzamil juga ikut main nggak nih Mobile Legends-nya? Nanti lawannya tahu Pak Muzamil, jangan-jangan di lombanya ya. Baik, menarik sekali Pak Muzamil. Semoga ini acaranya juga lancar. Amin, amin, amin. Amin. Kemudian Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan untuk Tribuners apa nih dari Universitas Terbuka? Ya, para Tribuners, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa belajar itu kan tidak harus dalam ruang gitu ya. Kalau sekarang kan eranya teknologi, Tribuners bisa belajar di mana aja, sambil nge-mall, sambil kerja, sambil healing, traveling. Nah, itu hanya di Universitas Terbuka. Dan kabar baiknya kan akreditasi untuk program studi favorit di UT itu A. Oh, oke. Untuk manajemen A, ilmu hukum A. Jadi bagi Tribuners yang mau jadi notaris nantinya, yang mau jadi lawyer, atau yang mau jadi akuntan itu juga A. Oh, akreditasinya silahkan menghubungi UT Semarang. Baik. Anytime, anywhere. Oh gitu, 24/7. Menarik. Bisa lewat mana nih kira-kira kalau mau menghubungi? Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, Facebook, berbagai medsos kita ada. Nah, tuh udah era digital, Tribuners gak harus datang, lewat gadget juga bisa menghubungi ke UT seperti itu ya. Bisa. Menarik sekali Pak Rektor. Baik, ini luar biasa sekali dan terima kasih banyak Pak Muzamil atas kehadirannya di sini. Sama-sama Elsa. Dan sudah berkenan kita kepoin nih tentang Universitas Terbuka. Semoga kedepannya banyak torehan prestasi lagi yang ditorehkan oleh Universitas Terbuka dan juga acara-acaranya lancar gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Muzamil. Sama-sama Elsa, terima kasih. Terus. Ya, makasih. Ya, Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elningtyas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Makasih. Kasih.